Pecinta musik Indonesia dan juga penggemar berat tayangan sinetron tentunya tidak mungkin lagi bisa melihat sosok asli Nika Ardila. Vokalis berwajah melankolis yang juga dikenal sebagai bintang film, bintang sinetron dan bintang iklan ini telah pergi untuk selama-lamanya akibat mobil yang dikemudikannya Honda Civic Genio D27AK menabrak pagar di Jalan RE Marta Dinata, Bandung pada Minggu 19 Maret 1995 pukul 6:15 menit. Putri bungsu pasangan Bapak Raden Edi Kusnadi dan Ibu Nining Ningsihrat ini meninggal dunia dalam usia menjelang 20 tahun. Keke, begitu panggilan akrabnya, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1975. Almarhumah Nika Ardila sebenarnya baru saja merampungkan solo album terbarunya bertitel Sandiwara Cinta. Selain baru merampungkan 2 sinetron yang dibintanginya, yaitu Trauma Marissa yang ditayangkan di SCTV dan Warisan 2 yang ditayangkan di RCTI. Nika Ardila mengawali karir nyanyinya sejak duduk di bangku kelas 4 SD dengan sering ikutan kontes penyanyi di seputar Bandung. Pernah gabung dalam formasi Dennis Angel sebelum bersolo karir di tahun 1989 lewat solo album perdananya yaitu Seberkas Sinar. Sepanjang karirnya dinyanyi, Nika Ardila termasuk vokalis yang rajin mengantongi BASF Award. Sedikitnya sudah 3 trofi BASF yang disabetnya dari albumnya Bintang Kehidupan, Nyalakan Api, dan Biarlah Aku Mengalah. Nika Ardila tercatat juga pernah meraih penghargaan Best Performance di kompetisi musik di Shanghai, China pada tahun 1991 dan trofi HDX pada tahun 1994 dan 1995 kategori pop rock. Sedangkan debutnya di peta sinema layar lebar lewat film Kasmaran, film Gadis Foto Model, film Kabayan Sabakota, dan film Ricky Nakalnya Anak Muda. Sementara di sinetron, Nika Ardila pernah membintangi sinetron None, Trauma Marissa, dan Warisan. Dan sebagai bintang iklan, wajahnya sering muncul di tayangan iklan yang menjual produk Pagoda Pastilles. Almarhumah Nika Ardila yang di kalangan artis dan wartawan dikenal sebagai sosok yang ramah dan bersahaja ini juga sempat membangun SLB Wawasan Nusantara yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya di Jalan Parakan Saat 1, Kota Bandung. Inilah beberapa orang yang mempunyai cerita menarik dan kenangan indah tentang kebersamaan mereka dengan Nika Ardila dulu. Berikut rangkuman selengkapnya. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Cerita yang pertama datang dari Itang Yunas yang merupakan salah satu juri di Gadis Sampul dan juga seorang desainer senior. Sosok Nika Ardila dapat mewakili para remaja. Nika cantik, berbakat, dan wajahnya bisa menjadi ikon komersil di dunia fashion dan iklan. Nika Ardila selain menjadi juara favorit Gadis Sampul 90 pilihan pembaca, ia juga termasuk finalis yang menjadi favorit para juri di ajang itu. Fakta ini telah membungkam suara-suara miring tentang Nika Ardila yang mengatakan bahwa Nika Ardila bisa menang di Gadis Sampul karena ia sudah menjadi seorang penyanyi. Nika Ardila sudah menjadi paket komplit untuk menyandang gelar favorit di ajang itu. Jadi, jikalau ada penyanyi lain yang saat itu ikut Gadis Sampul, belum tentu bisa memenuhi kriteria para juri, kan Nika sudah menjadi paket komplit. Selain kagum dengan sosok Nika Ardila kala itu, Itang Yunas juga sempat memberikan sebuah sepatu untuk Nika Ardila
Dan sampai saat ini sepatu pemberian dari Itang Yunas masih tersimpan rapi di Museum Nika Ardila di Bandung. Cerita yang kedua datang dari Iwan Hai, yang merupakan salah satu wartawan majalah Hai. Ketika saya datang ke rumah Nika di Bandung hendak ingin mewawancarainya, saya lihat Nika sedang bermain dengan anak-anak kecil di sekitaran rumahnya. Nika memang sifatnya masih kekanak-kanakan dan polos kala itu. Tapi itulah salah satu alasan Nika untuk mendirikan sekolah luar biasa untuk anak-anak. Karena Nika merasakan apa yang anak-anak berkebutuhan khusus inginkan, yaitu pendidikan yang layak untuk mereka. Dan Nika telah mewujudkan impian mereka itu. Cerita yang ketiga datang dari Denny Sabri, yang merupakan seorang pemandu bakat profesional. Biasanya saya hanya mendapat 25% dari honor para artis yang saya orbitkan. Tapi berbeda dengan Nika, walau ia sudah memotong honornya, Nika seringkali masih memberikan saya tambahan yang nilainya sampai 40% dari honornya. Waktu itu saya tanya ke Nika, "Kamu senang tidak sama Niki Astria?" Dia bilang senang. Terus saya ajak Nika ke rumah Niki. Komentar Niki saat itu, "Aduh, ini anak kenapa lucu sekali." Memang masih banyak kekurangan Nika saat saya baru pertama kali mengenalnya. Malah ada sebagian orang mengecam habis-habisan karena kualitas suara Nika belum memadai. Tapi karena saya yakin akan kemampuannya, saya tidak peduli dengan omongan orang. Saya terus poles Nika. Setiap ada show artis-artis besar, saya mati-matian mengusahakan agar Nika bisa ikut tampil. Bahkan Nika saya ajak sampai keliling Kalimantan, Sumatera, Bali, dan lain sebagainya. Karena naluri saya mengatakan bahwa Nika ini bakalan menjadi bintang besar nantinya, makanya saya bersedia untuk mengorbitkannya. Karena sewaktu saya mengenalnya, itu dari Pak Aji Esa Putra, yang tidak lain adalah guru vokal Nika Ardila. Pak Aji meminta saya untuk mengorbitkannya. Cerita yang keempat datang dari Laode, yang merupakan seorang pengamat musik. Pengakuan jujur seorang pengamat musik yang menyaksikan langsung Nika Ardila rekaman di Studio 15 Petojo. Saat itu Nika Ardila merekam materi album kelimanya, yaitu Duka Pasti Berlalu, pada tahun 1992 saat Nika Ardila berusia 16 tahun. Iya, suaranya sangat bagus dan tinggi sekali untuk anak seusianya. Waktu itu Nika Ardila malah semalaman sampai subuh di studio. Kan masuk rekamannya shift 2, mulai habis maghrib sampai jam 12 malam. Beres rekaman tidak langsung pulang, tapi ngobrol-ngobrol dulu sambil analisa hasil rekamannya. Selama Nika Ardila rekaman, produsernya dari Musik Plus kan ikut nungguin. Saya dan Mas Dadang sampai colek-colekan. Udah mas, salah-salahin aja terus, biar Nika lebih lamaan di studio. Habis nyanyinya enak banget didengar, jadi kita ada hiburan gratis. Dinyanyiin sama artis top dan cantik di depan mata tanpa perlu repot beli tiket. Cerita yang kelima datang dari Cut Irna, yang merupakan salah satu sahabat Nika Ardila. Adik sekaligus sahabat saya itu orangnya sangat baik sekali. Nika tidak pernah ngurusin urusan orang lain. Alhamdulillah kita berdua itu banyak kecocokan. Kita berdua sering tuker-tukeran kostum kalau pas lagi konser. 2 bulan sebelum Nika pergi, Nika sempat menelpon saya. Waktu itu sudah tinggal di Surabaya. Nika curhat dan cerita banyak kepada saya. Malah Nika sempat nawarin sesuatu sama saya. Saya ingat betul tawaran Nika saat itu. "Teteh, pingin apa dari Nika?"
sok mau dibeliin sama Nike, katanya. Lantas saya bilang kepada Nike, sudah tidak usah ke. Saya lihat kamu sehat dan karir kamu semakin sukses saja. Saya sudah merasa senang sekali. 2 bulan kemudian, saya kaget sekali. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau Nike meninggal dunia. Saya tidak menyangka sampai kaki saya merasa lemas. Sedih banget rasanya kalau ingat hal itu. Soalnya saya belum sempat bertemu lagi dengan Nike. Sudah banyak kenangan indah yang saya lalui bareng Nike dulu. Sekarang yang bisa saya lakukan dan berikan untuk adikku ialah doa. Cerita yang keenam datang dari Melly Guslau, yang merupakan salah satu sahabat Nike Ardila. Saya dan Nike sudah seperti kakak dan adik. Di mana ada saya, di situ ada Nike. Begitu pula sebaliknya. Saya ingat dulu pernah ada show di siang hari. Nike tidak mandi, hanya cuci muka saja. Nike juga orangnya jarang sekali dandan, tapi Nike tetap saja terlihat cantik. Saya juga ingat ucapannya saat ditanya kenapa Nike tidak pernah dandan di kesehariannya. Dengan santainya Nike cuma menjawab, "Ah, buat apa? Takut nanti Nike dibilang genit. Nike make upnya hanya untuk keperluan tampil di TV saja." Setiap kali Nike pergi ke luar negeri, dia pasti borong banyak belanjaan buat oleh-oleh, mulai dari baju, aksesoris, dan lain-lain. Tapi sesampainya di rumah, Nike membagikan oleh-oleh itu kepada teman-temannya. Saat saya tanya kenapa dibagi-bagikan, memangnya tidak sayang. Dia menjawab, nanti bisa beli lagi. Cerita yang ketujuh datang dari Dr. Randes Alatif, yang merupakan guru olahraga Nike Ardila di SMA BPI 1 Bandung. Saat kami mendengar berita itu, kami merasa sangat kehilangan. Nike Ardila adalah figur bagi teman-teman seusianya. Dia sangat potensial, sehingga bisa melejit dalam waktu yang cepat. Kendati begitu, Nike Ardila juga orangnya sangat sederhana dan tidak sombong. Saya ingat waktu Nike Ardila disuruh untuk lari seperti teman-temannya yang lain, padahal ketika itu dia sudah menjadi penyanyi terkenal. Cerita yang ke-8 datang dari Mahyani, yang merupakan salah satu penggemar Nike Ardila. Mungkin Mahyani ini adalah salah satu dari banyaknya penggemar Nike Ardila yang beruntung karena sempat bertemu dengan Nike Ardila secara langsung. Dia punya sedikit cerita. Ketika itu Nike Ardila baru pulang syuting pagi, tapi dia tidak memperhatikan lelahnya. Dia sangat terbuka dan bahagia sekali menyambut saya dan para penggemar lainnya yang datang untuk menemuinya. Padahal saya tahu saat itu wajahnya terlihat sangat lelah sekali. Bahkan dia belum tidur sama sekali. Saya bangga menjadi penggemarnya dan saya sangat bersyukur sekali pernah bertemu dengannya. Semoga cerita mereka ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.